Mbak Erni, hari ini saya mengadakan observasi terhadap kelas Mbak Erni. Nanti kita ada 3 tahap. Yang pertama kita observasi, yang kedua saya masuk ke kelas untuk memberikan bimbingan. Kemudian nanti setelah itu kita lakukan hasil observasi. Oke, dan untuk yang pertama observasi itu kita akan berbicara tentang KPP Mbak. Kemudian Mbak nanti mau fokusnya kemana, kemudian mungkin bercerita sedikit sekilas tentang perjalanan mereka, kelas berapa dan sebagainya. Ini kalau begitu kita mulai dengan percakapan pra-observasi. Tujuan pembelajaran hari ini apa Mbak? Tujuan pembelajarannya nanti menemukan rumus luas tabung dan volume tabung. Kemudian anak nanti setelah menemukan rumus, nanti anak-anak menghitung atau menentukan volume tabung maupun luas tabung. Jadi tidak bisa konkret, juga dari gambar abstrak. Bisa difokuskan Mbak, nanti kalau misalnya pada saat observasi saya mau fokus yang mana? Apakah di diferensiasinya atau KSE-nya atau model Mbak ngajar atau strategi manajemen kelas Mbak, atau bagaimana? Saya mau fokusnya kemana itu Mbak? Diferensiasinya gitu. Karena di sini saya baru mencoba-coba untuk menerapkan pembelajaran diferensiasi setelah mendapatkan materi dari pendidikan guru pembelajaran. Jadi saya coba terapkan semaksimal mungkin untuk pembelajaran diferensiasi. Untuk diferensiasi, strategi apa yang Mbak lakukan, yang Mbak ambil di dalam RPP yang sudah Mbak keluarkan dalam RPP? Yang pertama ini ada diferensiasi konten, jadi nanti saya memberikan pertanyaan pemantik ya, atau pertanyaan pemandu tentang tabung dan juga materi prasyarat yang sebelumnya. Kemudian diferensiasi konten nanti kami juga akan melihat minat murid dari mereka, minat matematikanya itu sudah ke abstrak atau masih ke yang real gitu atau yang konkret seperti itu. Kemudian saya juga akan lihat diferensiasi proses melalui pengelompokan murid yang fleksibel dan juga kesiapan belajar mereka. Terus ada juga nanti ada diferensiasi produk. Jadi produknya itu akan kami lihat dalam 3 bentuk. Jadi nanti ditawarkan kepada murid apakah mereka akan menuliskan hasil diskusinya atau akan membuat presentasi di dalam bentuk video ataupun dalam bentuk angka. Berarti cukup lengkap ya, cukup Iya. kompleks. Ini ada 3, Iya. 3 yang dalam satu pembelajaran itu 3, Iya. padahal kan tidak harus Tidak harus 3 tiga. seperti itu. Karena saya sudah sampaikan tadi, saya ingin mencoba apa yang teori yang sudah didapatkan di dalam pendidikan budaya kemarin itu. Ya. Dan itu juga menurut saya diferensiasinya itu kan selama ini saya juga sudah menggunakan itu gitu. Jadi kalau misalnya berkelompok, itu anak-anak juga berkelompok gitu. Jadi saya tinggal menggarisbawahi saja apa yang sudah saya lakukan gitu. Nah, kalau yang selama ini memang belum saya lakukan itu diferensiasi produk. Jadi kalau yang konten itu juga melihat minat siswa itu sudah biasa saya lakukan dengan memotivasi mereka seperti apa sih mereka ininya gitu. Tapi produk ini biasanya saya hanya satu saja produknya, udah presentasi gitu. Kalau ini kan nanti anak-anak saya coba untuk bisa membuat mereka membuat mappingnya atau infografis yang manual, kemudian infografis yang pakai Canva dan juga video. Semoga nanti bisa Jadi yang baru yang mungkin istilahnya asing sedikit ya di produk. belum terbiasa saya lakukan gitu. Karena biasanya kalau udah bikin presentasi infografis manual, kalau bikinnya Canva ya semua Canva gitu ya. Biasanya seperti itu. Menurut Mbak, tantangannya di mana ini yang untuk produk, karena Mbak mungkin baru saja menerapkan ini, baru kita modul 2 ini Mbak menerapkan ini, sebenarnya apa pandangan Mbak tentang tantangan yang dihadapi di produk dia? Tantangannya adalah nanti ke arahnya malah manajemen kelasnya. Jadi bagaimana pengaturan waktu anak-anak bisa
melakukan semua itu sesuai yang sudah saya rencanakan. Jadi bagaimana anak bisa memanfaatkan waktu mereka, saya beri waktu sekian, mereka selesai mengajar, itu tantangannya di sana. Kemudian manajemen kelas untuk mengkondisikan anak, yang mana mereka berkelompok, kemudian melaksanakan tugas yang bisa jadi berbeda-beda antara kelas. Apa yang Mbak lakukan untuk tantangan? Yang saya Mbak lakukan, tadi dapat gambaran tantangannya dalam manajemen kelas. iya, yang saya lakukan nanti saya akan manage waktu benar-benar. Jadi saya akan lihat, akan dampingi anak sejauh mana mereka belajar. Saya akan pantau gitu. Dari produk, kemudian konten, proses, produk. Ketiganya itu apa kesimpulan Mbak setelah mungkin merancang RPP ini? Apa yang ada dalam bayangan Mbak tentang pembelajaran dengan 3 diferensiasi ini? Luar biasa loh, saya baru kali ini mendampingi CGP dengan 3 diferensiasi. Kalau pengalaman 1 atau 2 saja, di sini 3. Apa ya? Pandangan Mbak itu atau sulitkah atau bagaimanakah Karena saya dulu sampaikan tadi bahwa diferensiasi proses, diferensiasi konten itu sebenarnya hampir di setiap pembelajaran itu saya sudah masukkan gitu. Jadi yang ini tinggal saya tekankan di diferensiasi produk yang sebagai suatu hal yang baru gitu. Jadi ya sudah, kalau memotivasi anak, kemudian melihat mereka setara minat, diferensiasi kontennya seperti itu kan sudah saya lakukan gitu. Jadi itu tidak perlu menjadi suatu hal yang perlu saya terlalu fokus gitu ya. Jadi saya ke arah yang produknya memang. Bagaimana saya akan memanage anak nanti, memanage waktunya, memanage mereka harus bekerja dalam kelompok mereka. Itu yang menjadi tantangan. Itu sudah saya sampaikan. Ini kamu kelas berapa ini? 9A. 9. Desain 1, 2 desain. Mbak, sedikit aja garis besar tentang nanti yang mau kita lakukan, istilahnya pembelajaran Mbak nanti apa sedikit saja. Ya. Awal nanti pendahuluan seperti biasa, saya mau memotivasi, menyampaikan tujuan pembelajaran dan sebagainya. Kemudian di langkah kedua adalah pembelajaran ini, yaitu nanti anak-anak akan bekerja dalam kelompok. Mereka akan diberikan 2 penugasan, yang mana penugasan yang pertama itu adalah sama untuk semua kelas, dan penugasan yang kedua itu mulailah diferensiasi kontennya. Jadi ada stage-nya, jadi anak yang mereka memilih yang lebih ke arah konkret kami sediakan, ke arah yang lebih abstrak kami sediakan, yang open ended juga kami sediakan. Jadi ada 3 model penugasan, dan mereka kelompoknya nanti akan memilih. Dan anak-anak ketika itu saya harapkan sudah punya gambaran, aku harus seperti ini, konsen aku milih ini gitu. Harapannya seperti itu. Kemudian setelah itu mereka akan bekerja, melakukan menyelesaikan permasalahan yang saya berikan, terus kemudian nanti menyusun laporan, dan salah satu atau 2 kelompok nanti bisa presentasi, kalau yang lain mungkin bisa langsung anak-anak melihat dari HP mereka. Untuk asesmennya nanti dari hasil produk yang sudah dibuat anak. Jadi di sini saya berikan rubrik penilaiannya adalah bagaimana mereka menemukan rumus luas tabung, menemukan rumus volume tabung, kemudian mereka menentukan atau menghitung dari yang tadi saya ceritakan, dari yang mulai konkret, kemudian menengah ke abstrak, kemudian yang paling tinggi adalah open ended atau pertanyaan terbuka. Oke, jadi itu dulu yang suka ukuran. Jadi kita masuk kelas jam 9 lanjutan minggu 7.30. Boleh nanti kita masih di kelas. Oke, siap. Terima kasih. Sebelum kita mulai, Bu Erni perkenalan dulu. Jadi di depan ini ada Bu Kartika dari SMP 1 Bawen, adalah pengajar praktiknya Bu Erni, jadi pendamping dalam Bu Erni belajar sebagai guru penggerak. Nah, nanti hari ini kita akan diobservasi pembelajaran kita. Silakan masuk, nggak apa-apa. Yang belum tepat kok. Berarti aja yang terlalu gasik. Nanti pembelajaran kita akan di
ya, biasa aja kayak seperti kita pembelajaran ini seperti biasa. Gitu. Mungkin nanti mau disampaikan nanti enggak? Oke, selamat pagi anak-anak. Pagi. Oke, nanti sama Bu Tika dan Ibu Erni. Bu Tika habis itu kalian pelajarannya B aja ya. Biasa aja. Bu Tika hanya cuma mengamati doang. Semoga diberikan kelancaran tanpa suatu apapun. Berdoa, mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulah. Rabbi zidni ilman nafi'ah warzuqni fahman wasi'ah. Amin ya rabbal alamin. Pagi anak-anak. Pagi. Untuk hari ini yang tidak masuk tapi ada siapa? Sophie ya. Dana sama Zidan. Kalau Zidan belum tahu kenapa? Sophie sama Dana sakit ya. Dananya semoga lekas sembuh. Untuk hari ini kita akan belajar tentang tabung. Tabung ini termasuk bangun rumah sisi lengkung, ya. Yang mana kita mengenal tokoh matematika itu yang sangat hebat. Dia berperan dalam menemukan rumus luas, balon datar dan volume balon datar. Nah, hari ini nanti kita akan mencoba untuk bisa menjadi seperti ilmuwan. Kenapa? Karena kita akan menemukan bagaimana menentukan luas tabung dan volume tabung. Ya, jadi kalian sudah bawa benda, kemudian nanti kita akan amati seperti apa. Namun sebelumnya kita akan melihat dulu materi prasyaratnya. Kita ingat kembali. Apakah kalian masih ingat bagaimana menentukan keliling lingkaran? Masih. Seperti apa rumus menentukan keliling lingkaran? Siapa tadi yang Doni. Pin. Keliling. Keliling. Hah? Apa? Apa? 2 kali PR penting ya. Kemudian kalau luasnya PR kuadrat masih sudah di luar kepala ya, ini diulang-ulang saja dari SD. Kemudian teorema Pythagoras. Yang masih ingat? Aku di apa dulu teorema Pythagoras? C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. C kuadratnya yang seperti apa? Yang mana? Sisi miring. Sisi miring itu yang seperti apa? Kalau dalam segitiga siku-siku sifatnya yang paling apa itu? Yang miring? Paling panjang. Jadi kalau paling panjang nanti C kuadrat sama dengan B kuadrat ditambah A kuadrat. Begitu juga kalau mencari B. Nah, masih ingat ya? Nanti B berarti B kuadrat sama dengan sisi yang paling panjang dikurangi A kuadrat. Kita akan lihat gambarnya. Nah, ini kalau ini keliling ya. Ini tadi muter gitu dari pinggir. Jadi kalau keliling misalnya kita ambil di sini, gitu ya. Kalau luas lingkaran PR kuadrat, itu tadi yang disampaikan teman. Kemudian teorema Pythagoras, saya akan tunjuk yang ini sebagai apa? Tadi C ya. Kemudian yang ini boleh A, boleh B, tapi kita ambil A-nya yang pendek aja, B-nya yang panjang. Apa ya, karena ini kan dua sisi siku-siku namanya. Boleh bebas, mau yang mana yang A, mau yang mana yang B, itu terserah. Kemudian bagaimana? Kalau di sini berarti nulisnya A, kemudian B, di sini C. Jadi hubungannya seperti yang berarti tadi, seperti yang dikatakan Doni, yaitu C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Tujuan pembelajaran hari ini setelah mereview materi, mencatat benda-benda penting, berdiskusi dan melakukan kegiatan pembelajaran problem-based learning menggunakan berbagai media, kita dapat menemukan luas tabung dan juga menemukan volume tabung.
Jadi nanti di akhir pelajaran kalian diharapkan bisa menemukan luas dan volume air. Ya. Oke. Setelah ini kalian nanti boleh berdiskusi dalam kelompok. Ya. Kenapa sih kita menemukan luas dan volume tanah ini untuk apa gitu ya? Jadi kalian bisa membayangkan sebagai contoh misalnya ada tukang kayu gitu ya, tukang kayu. Dia mencari kayu di kebun-kebun gitu ya, kan harus diukur tuh. Diukur apanya tuh itu? Kalau mereka ukur itu apanya tuh? Diukur kayunya itu diameternya, terus ngerti apa nih? Tulangnya. Terus kalau jual kayu itu satuannya apa? Pirang opo kayu nih? Meter opo? Kubik. Berarti ngitung apanya? Volume. Itu salah satu fungsi kalau di dunia nyata kita lihat pedagang kayu itu mengukur kayunya dengan mengukur keliling pohon. Kan kalau dipotong dulu baru dihitung diameternya ya nggak boleh loh sama yang jual ya. Jadi harus diprediksi dulu. Nah, cara memprediksinya ini kita akan pelajari di sini. Nanti kalau kalian sudah bisa menguasai materi itu bisa diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian juga misalnya ada tangki minyak yang besar sekali. Nah, itu apakah harus diletapi satu-satu begitu? Enggak mungkin. Jadi bagaimana caranya? Dengan cara menghitung secara matematis. Oh, diameternya berapa, tingginya berapa? Berarti ini satu tabung besar muat berapa liter begitu kita bisa lihat, kita bisa cek. Kemudian misalnya mau membuat tabungnya yang wadah minyak besar itu butuh aluminium berapa atau butuh besi berapa lempengannya, itu bisa kita hitung berdasarkan apa? Luas. Jadi luasnya, oh alasnya nanti lempengannya lingkaran bentuknya segini, ukurannya segini, bisa memprediksi seperti itu. Oh tukernya apa? Terus seringannya apa? Nah jadi dengan menghitung luas dan volume ini kita bisa manfaatkan dalam berbagai hal. Paham ya? Yang mau bertanya sampai saat ini? Tidak ada? Kalau tidak ada kita akan lanjutkan nanti bagaimana sistem kerja kalian. Ya, pertama kalian bentuk kelompok ya. Setelah ini nanti bentuk kelompok. Kemudian Bu Erni mempunyai 3 penugasan. Ya, nanti dikerjakan secara kelompok. Jadi yang berwarna kuning ini adalah tugas 1. Tugas 1 ini setiap kelompok nanti akan mengerjakan tugas ini, yaitu menentukan luas tabung dan luas volume tabung. Jadi ini menemukan yaitu menemukan luasnya. Terus setelah itu kalian akan bekerja dalam kelompok lagi, yaitu memilih 3 model tugas. Yang pertama, kalian boleh mengukur dari benda yang kalian bawa. Diukur, kemudian dihitung volume dan luas. Jadi ini sudah ada, pilih 2 tabung, tentukan ukuran masing-masing, kemudian hitung luas dan volumenya. Di sini nanti kalian menghitungnya boleh pakai kalkulator, ya, tabelnya digunakan. Kemudian model yang kedua yang boleh dipilih adalah nanti di BRT akan mempunyai 2 buah gambar, banyak gambar sebenarnya, tapi nanti kalian pilih 2 saja. Jadi setiap kelompok itu 2 tabung di sini. Sama, yaitu menghitung luas dan menghitung volume dari gambar yang sudah ada. Yang ketiga, tugas yang ketiga yang bisa dipilih adalah kalian mengukur benda yang ada di luar. Pakai rakia, nanti rakianya saya sediakan, kelilingnya, terus kemudian kalian tentukan jari-jarinya, baru setelah itu menentukan luas dan volumenya. Seperti itu, jadi satu kelompok tapi nanti hanya pilih 1 saja. Kalau mau keluar ya keluar, kalau mau di dalam ya di dalam mengerjakan ini, atau mungkin memilih yang sudah ada. Paham ya? Nah, bagaimana materinya yang kalian akan pelajari? Nanti kalian boleh melihat materi buku, ya, di buku sudah ada, kalian belajar sendiri. Kemudian boleh menggunakan HP, pakai internet, ya. Atau nanti Bu Erni punya QR code yang kalian bisa download. Nanti ada yang sudah bisa membaca seperti ini? Belum? Sekarang kan sudah macam ya, kalau undangan sampai kayak ini, kayak
coba. Ini ada dua materi, yaitu satu artikel, satu video. Nanti boleh di scan. Nanti HP-nya di download dulu di Play Store. IR apa? IR Reading ya. Namanya apa ya? IR Code Reading. Nah itu atau IR Code Scanner. Nanti terus di scan. Ini materinya bisa dilihat di sini. Kemudian kalian bekerja dalam kelompok. Nah, yang terakhir, hasil diskusinya ditulis di mana? Gitu ya. Nanti hasil diskusinya boleh kalian tulis di kertas plano. Karena kalau ini digunakan untuk lembarannya, kalian boleh nanti saya beri kertas lipat, boleh tulisnya di situ. Boleh yang ini jenis yang pertama, jadi ditulis sana. Yang kedua, boleh memilih membuat kanvas. Jadi nanti laporannya luas dan volume ditulis di kanvas. Atau pilihan yang ketiga, kalian boleh membuat di itu. Nanti kalau videonya ya, nanti videonya saya kirim di WA ya, contohnya. Nah, sekarang silakan ambil HP-nya. Mau bawa HP ya? Silakan diambil dulu. Kalian berkelompok sesuai kelompok masing-masing. Yuk, berkelompok. Nah, kalian seperti apa? Silahkan ditulis. Setiap anak tulis ditanda plus. Mau milih yang hewan, benda, atau tumbuhan? Yuk. Oke, di ini ada yang mau menyebutkan jadi apa hari ini? Ya, apa? Ilham. Jadi monyet, ya, kenapa? Kenapa? Hah? Suka aja. Ya, ini di HP masih bisa. Ada yang pengen jadi kucing? Semut? Siapa yang semut nih? Kenapa? Kenapa? Imut toh? Ya. Jadi pengen yang imut. Ada yang pengen jadi panda? Kelinci? Ada benda lain ada ya? Ya. Oke, itu intermezzo saja. Harapannya kalian punya semangat yang lebih untuk hari ini. Ya. Nah, sekarang kita masuk yang tahap berikutnya. Silakan kalian mengambil tugasnya. Saya akan bagikan tugas yang pertama. Ini menentukan terus sekarang
Nanti kan bisa ini keliling terus ditata terus golek diameter atau jari-jari ya. Kalau yang tadi berapa? Yang nanti kan hitungnya pakai kalkulator jadi bisa gampang. Oke, silakan kembali ke kelas. Kamu harus ngeles kok. Pakai kertas lipat juga ada. Itu lebih cepat. Ya, saya kesana.
Yang lain memperhatikan ya. HP-nya bisa ditaruh dulu. Kita perhatikan teman-teman yang mempresentasikan. Ayo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin menyampaikan hasil presentasi dari kelompok kami. Tadi apa hasilnya dari diskusinya? Yang pertama, yang di atas menentukan apa? Menentukan luas tabung dan Ya, luas tabung dan volume tabung. Boleh dibacakan? tabung adalah bangunan silakan yang dibentuk oleh dua lingkaran. Jadi yang terjaga dan dua lingkaran yang memiliki kedua lingkaran. Yo, kelompok 2 perhatikan dulu. Tabung memiliki dan yakini bentuk bulat, tong sampah, aren usul, pola. Luasnya langsung dibacakan. Luas tabung. Luas tabung dua kali luas secara tambah luas alas kali Oke, ya ini dari kelompok 1 soal 1 sudah dibacakan. Tepuk tangan untuk kelompok 1. Oke, yang mau disampaikan dari rumusan tadi luas tabung 2πr² ditambah 2πrt. Sama nggak dengan hasil kalian? Beda. Volumenya 2πr² kali P. Sama nggak? Sama. Oke, silakan kembali ke tempat. Terima kasih kelompok 1. yang dari kelompok kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, yang ini ada kelompok. Ya, mungkin kelompok bisa masuk ke depan, bisa menceritakan bagaimana perjalanan tadi. Kayaknya kalian tadi keluar ya. Ya, ya, masuk yuk. Oke, jadi perhatian untuk kelompok 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama dari pohon, mulai dari keliling dapat 15 cm dengan rumus R sama dengan keliling dikali 2 kali pi yang hasilnya 2,4 cm. 2,4. Jadi itu apa? Sorry, Jari-jari ya, jari 2,4. Volumenya volumenya 3,600 dari itu. luasnya 3014,4 Jadi kalau kelompok 4 tadi melakukan ukuran pohon ya, terus kemudian ditemukan kelilingnya 15 dan jari-jari 24 dan volumenya adalah 3.617 dan luas lingkupnya 3,6
dan itu 14,4. Ada pertanyaan untuk kelompok 4? Tidak ada? Jauh berarti dari yang tanya. Oke, silakan ditutup. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan untuk kita semuanya. Terima kasih. Untuk kelompok yang lain nanti bisa simak hasil diskusi kita di WA Group ya. Nanti Bu Emi akan kirimkan. Nanti hasil dari video maupun dari Canva akan saya share di grup. Ini sementara nanti download atau sudah? Belum bisa download? Ya, nanti bisa di download atau di screenshot ya, dikirim ke WA. Atau coba di screenshot satu-satu nanti bisa dikirim. Oke, baik. Untuk hasil kegiatan hari ini, apakah kalian sudah memahami bagaimana menentukan volume tabung? Oke, kelompok 3 mungkin mewakili bagaimana kelompok 3 menentukan volume tabung. Apa tadi volume tabung? Apa? 3R kuadrat kali T. Ya, itu volume tabung. Jadi luas awas dikalikan tinggi. Kalau selimut apa? Luas permukaan. Siapa yang mau menyampaikan? Mungkin dari kelompok 7. Luasnya? Salah satu bisa menyampaikan? Yang keras lah. Biar Bu Emi dengar, teman-temannya dengar. Nah. Pegang tebal. 2 pi kali S kali R tambah tinggi. Ya Allah, suaranya lembut sekali tapi tahunnya sama. Jadi luas tabung adalah 2 pi kali R di dalam kurung R ditambah T. Gimana? Sudah terkirim? Oke, kita lihat hasilnya. Kelompok berapa tadi? 8 ya? Kita akan coba lihat hasilnya bagaimana. Suaranya nggak begitu keras. Terima kasih. Baik, sampai di sini ada pertanyaan? Ada pertanyaan? Tidak ada. Oke. Apa? Ya, penggunaan dari materi yang kita bahas ini. Jadi tadi kalian juga melakukan beberapa hal yang di kelompok 4 dan kelompok 8 ya. Mengukur seperti ini. Jadi kalau pohon itu kita tidak tahu jari-jarinya karena tertutup, ya. Maka caranya adalah dengan mengukur kelilingnya dulu. Kalau ini orangnya ini memeluk pohon, mungkin kakak pernah lihat tukang kayu itu memeluk pohon, terus nanti dikira-kira tangannya berapa panjangnya atau pakai kamera. Kemudian untuk jari-jari tabung tadi sudah yang menggambarkan ini luasnya. Nah ini untuk luasnya adalah 2 kali luas alas, karena alasnya lingkaran atas dan bawah dan tambah luas. Hasilnya adalah 2 pi R kuadrat tambah PL yang seperti kalian tulis tadi. Kemudian untuk volume, nah ini Bu Emi gambarkan seperti menumpuk-numpuk di statis ya. Jadi volume adalah volumenya PR kuadrat kali P, karena tergantung dari tinggi yang kita gunakan tadi. Oke, ini itu kelompoknya masih saya tunggu ya. Ini 4 menit. Berarti ingin kalian menuliskan refleksi dari kegiatan hari ini. Jadi silakan bagaimana gambarkan pakai emot atau apapun perasaan kalian setelah melaksanakan
waktu hari ini mungkin tantangan yang kalian hadapi. Yang sudah selesai menulis boleh diberikan Bu Erni. Masing-masing ya. Ya, emangnya sebelum ini ada yang nangis. Kenapa yang nangis sudah? Nangis satu. Tapi udah berpaham dan sudah mengalami. Oke, terima kasih. Ini beberapa yang sudah Bu Erni baca ya. Kita semua. Oke, terima kasih. Ada yang memang menyenangkan? Senang? Menyenangkan? Oke, alhamdulillah ya, tak sulit tapi seru. Terima kasih. Matematika semangat, menyenangkan, tergantung kemampuan berpikir. I'm so happy. Oke, terima kasih anak-anak semuanya. Karena waktu kita sudah habis, kita habis hari ini. Nanti yang kanvanya screenshot nanti akan saya share di grup ya. Kalian sudah masuk? Ya. Terima kasih untuk hari ini yang luar biasa. Minggu depan kita akan ketemu lagi untuk materi yang selanjutnya ya, yaitu melanjutkan peruntut dan bola. Baik anak-anak, sebelum kita beristirahat, marilah kita baca hamdalah bersama. Jadi minta maaf jika selama mendampingi pembelajaran ada kesalahan. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat istirahat. Jangan lupa makan semuanya. Oh iya, makannya lupa ya. Nanti refleksi dari teman-teman sendiri, kemudian nanti saya akan menyampaikan tanggapan, pengamatan saya. Yang mana pengamatan ini saya tidak melakukan penilaian apapun, cuma apa yang terjadi di kelas itu, apa kejadiannya, itu yang saya ceritakan, dan nanti monggo setelah itu jenengan tanggapi kembali apa yang sudah saya amati, dan nanti kita bisa menemukan apa yang akan kita tindak lanjuti di itu. Yang pertama, bagaimana menurut jenengan yang tadi sudah jenengan lakukan? Apa penilaian jenengan? Sejauh ini menurut saya apa yang saya rencanakan dari pendahuluan sampai akhir itu oke, sudah berjalan. Cuma tadi ada terjadi sedikit yang bikin saya grogi karena saya pikir kuota saya habis untuk mengambilkan paket tadi. Jadi saya ingin melihat anak-anak sosial emosionalnya seperti apa, mereka kesadaran dirinya seperti apa, tapi tercover karena ternyata HP-nya yang untuk Pevrin terlalu jauh. Jadi saya lihat di HP, terus saya tanyakan beberapa anak itu dari ini bagaimana menurut kalian itu seperti apa gitu. Ya mereka sudah menjawab dan itu sudah cukup memberikan penyemangat bagi anak sebelum pembelajaran menurut saya gitu. Terus secara keseluruhan kegiatan memang harus saya dampingi betul. Jadi ketika anak itu tidak diingatkan dalam mengerjakan tugas itu mereka tidak bekerja. Jadi ketika saya datang gitu langsung, oh iya, ingat lagi bahwa mereka punya tugas ini gitu. Jadi memang itu harus ketelatenan kita sebagai guru untuk betul-betul selalu mendampingi mereka dalam bekerja. Dan itu selalu kejadian itu hampir setiap hari di kelas seperti itu. Jadi kelompok sana seperti apa, kelompok sana atau mungkin individual seperti apa, itu perkembangan mereka dalam bekerja harus kita pantau terus. Kalau enggak, waktu segitu tuh nggak akan cukup gitu. Jadi ketika mereka oke, waktunya 15 menit lagi berjalan lagi gitu, tadi sudah leleh-leleh dulu gitu, kayaknya harus diingatkan terus masalah waktu itu. Jadi seperti prediksi saya tadi ya, memang untuk manajemen waktu harus maksimal gitu. Kalau enggak bakalan cukup. Itu pun tadi yang Kanva yang satunya itu belum selesai. Jadi ada meninggalkan satu kelompok, mereka masih dalam proses saya pantau, dan memang anaknya agak lama memang kalau bekerja yang dua anak itu. Dan itu anak itu spesial karena dia nggak mau gabung dengan temannya. Jadi
tapi nggak apa-apa, mereka nyaman dengan video. Jadi makanya ketika membentuk kelompok pun mereka berdua saya tetap tidak masalah, karena memang mereka chemistry-nya dengan video itu. Dan menurut pendapat jenengan yang tadi jenengan lakukan, sudah berapa persen ketercapaian? Pencapaiannya itu 85%. Ya, karena menurut saya satu yang bermasalah dengan video tadi itu akhirnya saya tidak puas, walaupun akhirnya jadi videonya, tetapi kan minimalis karena video yang dia simpan itu hilang gitu. Nah itu kan kalau memang pakai teknologi itu kadang kendalanya seperti itu, dan itu memang harus sudah diantisipasi. Dan saya tadi antisipasi ke anak supaya mereka tidak grogi seperti itu, saya kirimi video yang diambilkan dari saya gitu. Jadi kalaupun misalnya mengajar seperti hari-hari biasa, saya juga sering mengambil video mereka di sela-sela itu. Jika kejadian seperti ini sudah ada talangan untuk video yang saya ambilkan. Terus untuk yang Canva tadi karena memang ada yang belum selesai, ya sudah, berarti itu tidak tercapai 100% gitu. Tapi memang karena lama anaknya yang mengerjakan. Terus untuk yang Canva yang di belakang itu ternyata permasalahannya downloadnya lama. Ya saya nggak tahu, mungkin HP-nya atau bagaimana gitu belum selesai. Tapi setelah jam selesai tadi sudah terkirim katanya, cuma saya belum sempat cek. Untuk yang tanpa teknologi nggak ada masalah sih mereka. Pada saat melihat artikel, melihat video saya itu lancar. Jadi kan tadi ada QR code 2 itu yang saya tempel itu kan untuk video tentang materi itu dan juga artikel untuk materi itu. Dan mereka bisa membuka dan itu bisa menjadi pendamping belajar ketika mereka mengerjakan LA yang sudah saya berikan tadi. Sangat membantu. Dengan beberapa tadi yang kendala Mbak sebutkan dalam pembelajaran Mbak tadi, seandainya ini bisa diulang kembali, apa yang Mbak lakukan untuk mengantisipasi yang tadi bla 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 bla? Mungkin saya akan mengingatkan anak. Jadi ketika mereka menggunakan teknologi kan itu kelompok, banyak HP di situ. Harusnya dipilih HP yang yakin betul-betul bagus gitu. Tadi saya juga sayang sekali. Cuma saya tidak ungkapkan, ini kenapa HP-nya yang untuk video kok HP yang ini gitu. Sedangkan yang 4 itu bagus-bagus semua HP-nya. Jadi tapi ya nggak apa-apa lah. Wong anaknya juga sudah grogi gitu. HP saya jadi seperti itu Bu, itu kayaknya tadi full memory itu bilangnya. Akhirnya nggak bisa dibuka. Bisa buka videonya. Jadi saya akan ingatkan anak-anak untuk mengantisipasi seperti itu. Berarti videonya tidak hanya satu video di satu HP, kemudian pilih HP yang mungkin kompatibel gitu ya. Seperti istilahnya di peralatan lah. Ya, mungkin. betul. Jadi lebih dipersiapkan lagi. Oke, terima kasih Mbak atas refleksi yang jenengan jelaskan. Dan ini mungkin saya ngasih beberapa pandangan saya yang tadi saya duduk di belakang, dan mohon maaf karena saya itu posisinya bukan pengajar, orang yang mengamati, jadi gampang sekali untuk mencari kelemahan atau giliran. Mungkin kalau saya yang berada di depan itu saya belum tentu bisa melakukan atau menghindari kesalahan-kesalahan yang tadi saya lihat di panjenengan. Jadi mohon maaf, ini saya hanya sebagai pengamat saja. Oke. Ada beberapa yang saya mungkin agak melihatnya. Yang pertama, ruang kelas tadi sudah dipersiapkan begitu saya masuk, ruang kelas sudah oke. Kemudian peralatan juga sudah oke. Kemudian KS ini sudah tampak saat jenengan tadi ngomong anak masuk, enggak apa-apa Dok masuk, kalian tidak terlambat. Tetapi Bu Erni yang kegasian. Jadi itu kan menunjukkan bukan kesalahan siswa gitu. Jadi itu saya melihat di KSE-nya itu. Kemudian pemantiknya menurut saya yang lebih enak, yang lebih kena itu pada saat jenengan meminta anak menunjukkan tabung yang dibawa. Kemudian selanjutnya, nah yang saya juga poin lagi bagi panjenengan, jenengan menyebutkan tujuan pembelajar, kemudian menjelaskan secara real. Jadi bukan hanya tujuan pembelajaran saja ini, tapi jenengan langsung masukkan ke kasus nyata seperti pohon, kemudian tadi ada tangki Pertamina, itu kan melihat ke anak, oh ini kasus ini berguna buat kehidupan seperti itu. Kemudian satu yang saya amati ada, nah saya mau tanya, ini tempat duduk cowok, cewek, walaupun tadi ada beberapa ya. Apakah itu wali kelasnya jenengan?
bukan? Bukan. Memang seperti itu kah? Iya, jadi anak itu kan memang mereka mencari tempat duduk itu dipersilahkan seperti itu. Jadi akhirnya mengelompok secara Secara alamiah. cari sendiri. Kemarin juga di pas pelajaran seperti biasa di kelas A itu seperti itu. Ya. Kemudian jenengan juga menjelaskan tugas itu dengan rinci. Jadi tidak hanya ini tugasnya, tapi jenengan dulu apakan dulu, jelaskan dulu ini tugasnya begini dan menanyakan ke anak lagi apakah sudah paham dengan tugasnya. Itu yang saya catat. Kemudian saya juga mencatat jenengan itu mencoba mengenalkan teknologi baru, barcode, mungkin bagi anak-anak. Cara membaca barcode itu yang memang mungkin jarang mereka lakukan. Menjelaskan tugas seperti apa, kemudian guru berkeliling saat kelompok bekerja, dan jenengan juga tadi keluar mendampingi anak yang di luar, itu poin plus. Kemudian memantau, oke. Kemudian menyuruh anak mengumpulkan hasil kerja, tapi saya tidak melihat yang di depan, tapi saya melihat yang di belakang. Tadi tidak sempat jenengan jamah ke situ karena mungkin waktunya, tapi di situ tidak ada identitas anak. Kelompok ya. Kelompok siapa, kemudian ya kalau mungkin kita lihat, kita analisis hasil kerja anak itu mungkin diketahuinya dan sebagainya. Biasa kan matematika seperti itu, ada diketahuinya, kemudian ditanya apa. Memang tidak banyak, tidak komplit kerjaan anak itu. Kemudian siswa presentasi. Guru berusaha memanajemen sebaik mungkin dan membahas hasil kerja kelompok. Kalau ini pelajaran pagi hari masih oke, tapi kalau pelajaran ini siang hari mungkin membutuhkan energi yang luar biasa. Oke, apalagi ini pelajaran matematika di situ. Kemudian guru menebalkan kembali poin dari materi. Keliling ini, kemudian isi volume berapa, jadi dengan menebalkan dengan rumus itu, sehingga anak-anak tadi yang nyari di materi lebih tertanam lagi materi rumusnya itu di kepala mereka. Kemudian refleksi dengan emoticon. Sayang sekali waktunya tidak banyak, karena kalau misalnya ini waktu cukup banyak, ini merupakan part yang menyenangkan. Karena bisa menyampaikan hahaha sama siswa, betul, menyampaikan materi berikutnya untuk mau dipelajari murid-murid. Kemudian guru menutup dengan salam. Jadi itu saja yang saya amati, yang saya tadi lihat, dan juga dari powernya jenengan sudah oke banget sebagai seorang guru. Kemudian yaitu pagi, beruntungnya ini pagi. Kalau siang mungkin powernya butuh yang lebih kerja ekstra keras. Dan menurut saya kalau misalnya itu dibawakan siang, sedikit ada nge-gamesnya atau apa ya, ice breaking ya. Ice breakingnya nggak masuk ini tadi. Sebenarnya saya sudah siapkan, cuma karena ya itu tadi nanti kalau ice breaking waktunya tapi seandainya yang Padlet tadi berhasil, ice breakingnya Padlet itu lumayan bagus, sama yang tadi terakhir yang emoticon itu merupakan ice breaking juga. Jadi itu part yang belum kesentuh itu ya. Menurut saya itu nggak dapatnya, padahal di situ adalah itu yang asiknya bagi murid-murid. Begitu saja Mbak, monggo tanggapannya apa yang telah saya utarakan tadi. Mungkin ada kritik atau penolakan atau apa bagaimana? Enggak, kalau penolakan enggak sih Bu, itu semuanya betul adanya. Sudah kelompok yang maju tadi, yang maju itu mungkin saya di luar ekspektasi bahwa Doni itu biasanya anaknya luar biasa, dia pintar, bagus. Terus tapi tadi itu bisa grogi kayak gitu. Jadi mungkin karena ada kita bertiga gitu, jadi beda ya suasananya. Itu betul-betul ngomong saja kan kayak gimana ya, tapi ya enggak masalah, memang itu suatu proses untuk anak gitu. Ya, seperti itu. Jadi apa yang Dona sampaikan semuanya betul, dan ketika saya lengah mungkin memang karena ya harus fokus banyak hal gitu, juga termasuk harapan saya itu inginnya semuanya terpenuhi gitu. Tapi karena waktu, jadi akhirnya waktu itu juga membuat saya agak kepotong-potong. Makanya tadi
15 menit lagi mati, dan saya selalu melihat jam, dan saya melihat istirahat jam berapa ya, jam 9:04, masih ada waktu, masih cukup, sehingga yang emosi saya nanti besok akhirnya gitu. Tapi sudah sempat saya sentuh lah, saya baca menyenangkan gitu. Iya. Tapi biasanya ya kayak gitu. Jadi ketika pelajaran seperti biasanya hari-hari biasa, saya membacakan itu tuh biasanya langsung cepet gitu. Penting saya lihat secara umum anak-anak apa gitu. Udah masuk, sudah saya sampaikan, oke lah gitu. Jadi selalu saya ketika refleksi yang seperti itu mesti kurang waktunya. Karena matematika itu, ya Allah, sebenarnya ini materinya kan kayak gini saja gitu. Mau nulis itu anak itu enggak percaya diri loh. Jadi memang harus saya tebalkan makanya ketika keliling-keliling, ini volume seperti ini seperti ini, coba ini loh, ini kan jadi tulis gitu. Mau nulis aja mereka itu grogi karena mereka sudah merasa aku iso matematika, ini salah gitu. Seperti itu. Jadi maka aku harus memotivasi terus. Dan itu setiap hari. Nah, semoga saja tidak lelah gitu. Tapi kalau masalah diferensiasi itu kelihatan banget Mbak. Maksudnya saya bisa membaca sekali bahwa diferensiasi jenengan itu tadi sudah berhasil. Anak dengan nyaman, bentuk kelompok saja menurut saya itu sudah diferensiasi yang bagus sekali gitu loh. Tapi untuk dari yang kita masalah yang tadi saya sebutkan, ada anak bla 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 dan sebagainya, mungkinkah ada tindak lanjut dari panjenengan yang tadi menyebutkan bahwasanya kalau matematika itu waduh, apa kira-kira tindak lanjut yang jenengan lakukan untuk biar tidak ada kata matematika? Ya, saya selalu mensupport mereka, mendampingi mereka karena itu akan muncul lagi. Sekarang oke, saya support sudah, ayo ditulis ini, iya ini benar gitu. Saya memberi penguatan kepada anak-anak. Tapi itu besok pasti akan terjadi lagi. Dan apa yang akan saya lakukan? Ya, saya memberikan penguatan lagi. Dan seperti itu terus tuh. Dari dulu sejak mengajar matematika itu ya tahanannya seperti itu, suasana situasinya seperti itu. Jadi anak merasa tidak percaya diri, merasa matematika itu sulit. Dan satu lagi yang sangat mereka bahagia itu tadi karena mereka boleh pakai kalkulator. Jadi menghitung itu bagi anak-anak itu sudah sesuatu yang ya Allah sulit, sudah rumusnya susah, nanti ditambah angka-angka yang menakutkan begitu. Jadi dengan menggunakan kalkulator mereka seperti agak lega gitu. Alhamdulillah ada kalkulator, akhirnya menghitung gitu, yang seperti itu. Jadi itu sangat membantu. Andai kan tadi tidak menggunakan kalkulator, pasti waktunya nggak cukup. Karena hitungan untuk yang bangun ruang sisi lengkung ini itu banyak hitungannya. Dan ini hanya satu bagian saja ya. Bagian dari gitu. matematika yang sangat menakutkan gitu. Dalam tanda petik. Cukupkah dengan memberikan penekanan atau penguatan secara terus-menerus? Ya, sementara ini yang aku lakukan itu. Mungkin Kita nggak mengubah matematika itu sulit menjadi matematika menyenangkan. Iya, bisa dengan mensimpelkan rumus. Jadi tidak usah pakai rumus yang harus dihafalkan gitu. Jadi mereka bisa menemukan, makanya tadi saya tekankan bahwa luas tabung itu adalah luas alas ditambah luas tutupnya. Tutupnya bentuk apa? Lingkaran, bawahnya lingkaran, maka dia akan menulis PR kuadrat. Karena dalam asumsi pembelajaran ini prasyarat untuk luas lingkaran itu mereka sudah dapat. Keliling lingkaran mereka juga sudah dapat. Jadi dengan menyimpulkan rumus-rumus yang panjang begitu, terus kemudian tadi untuk volume juga seperti itu. Jadi volume itu disusun dari lingkaran-lingkaran yang ditumpuk banyak. Jadi luas lingkaran dia kalikan tingginya gitu volumenya. Jadi luas lingkaran berapa, tingginya berapa, tergantung tadi tingginya berapa, tinggal dikalikan luas lingkaran kali tinggi atau luas alas kali tinggi. Itu menyimpulkan pemikiran-pemikiran matematis yang tidak mengarah ke rumus gitu. Itu yang saya bayar. Cuma kadang ya karena anak sudah mindsetnya ini ya udah besok katanya lupa gitu. Tapi ketika diingatkan lagi, oh iya ya luas alas kali tinggi berarti begitu. Untuk menyimpulkan matematika, menyimpulkan rumus yang panjang, itu bisa Mbak lakukan lewat mana ya Mbak? Menyimpulkan itu penalaran. Jadi saya berharap anak-anak itu bisa menalar bahwa matematika yang abstrak itu berasal dari yang konkret. Jadi benda asli. Oh iya, tapi ada tabung gitu. Kalau tidak bisa benda asli berarti saya bantu pakai video. Tadi kan video saya juga ada lingkaran-lingkaran yang ditumpuk-tumpuk seperti itu.
Jadi itu akan Anak kan membantu mereka. mendapat penalaran itu dari panjenengan ya. Iya, dari video, dari kayak tuntun ke sana, mengarah ke sana gitu. Jadi nggak usah ngapal kayak gitu akhirnya seperti itu. Materi yang jenengan berikan berarti apa namanya, materi yang jenengan berikan berarti jenengan susun dulu. Iya, tadi di Bagaimana? video tadi videonya kan dipakai. Jenengan ambil video comot-comot atau Saya buat bikin video sendiri? sendiri. Saya bikin video sendiri. Oh, Jadi pakai YouTube, pakai YouTube. Jadi tadi yang anak-anak indah itu nah ini lagu yang saya pakai. Immerse is my second language. As a blogger, I deal with social media a lot, which is actually fun for me. Yang di tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sama dengan jumlah kuadrat dari kedua Jadi di sini ini adalah C kuadrat sama dengan A kuadrat ditambah B kuadrat. Nah, kita gambar. Ini adalah alat dan tutup dengan apa ya? Bangun lingkaran, bangun datar berupa lingkaran yang kompleks. Kalau dibutuhkan itu sama persis gitu ya. Kemudian di sisi tegaknya yang menghubungkan kedua lingkaran tadi ada yang namanya animasi mainnya ya. Iya. Ya sederhana. Oh enggak apa-apa Mbak. berawal dari Tentang kenyataan dua dari tingginya dua. Jadi kalau ini saya jelaskan yang kita sudah membentuk volume yaitu PR kuadrat dikalikan, kemudian kalau tulisannya ada berarti PR kuadrat kali Itu salah satu contohnya Iya. video yang jenengan buat saya dan anak merasakan matematika itu gampang. Iya. Ada selain video, ada cara lain apa? Ada usaha lain yang membuat matematika itu gampang. membawa benda konkret biasanya kalau mengarah ke abstrak. Jadi bawa bendanya. Kalau misalnya ngitung statistik itu mereka ya saya berikan kancing-kancing nanti dihitung. Oke. Gitu. Oh, berarti pembelajarannya Iya. langsung pakai kajian. Iya, tapi tidak setiap hari seperti itu. Ketika menanamkan konsep, ya itu saya buat. Misalnya membuat segitiga, saya akan buat segitiga kecil-kecil begitu. Nanti anak saya bagikan satu persatu. Nanti mereka mengukur langsung bagaimana sudutnya, bagaimana ukuran keliling sisi-sisinya dan sebagainya. Jadi tidak terhalang mau jam terakhir, mau jam pertama. Itu anak-anak selalu merindukan matematika seperti itu.